Pemirsa menikmati selamat malam pemirsa bersama saya. Itu terbuka atau tertutup hingga kini. Kepala Badan Gizi Nasional dan Penggunaan lagu populer atau favorit untuk tujuan komersil tak bisa sembarangan lagi. ya terbaru pesta pernikahan. Setiap hari kita lihat berita dari banyak media. Tapi pernah nggak kamu sadar kalau banyak dari media itu ternyata dimiliki oleh orang yang sama? Siapa yang sebenarnya mengontrol apa yang kita lihat, kita dengar, bahkan apa yang kita pikirkan? Selamat datang di video edukasi kami, Ideologi Media dan Ekonomi Politik Media. Oke, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita harus ngerti dulu, apa sih ideologi media itu? Secara sederhana, ideologi media itu pandangan dunia yang membentuk cara media menampilkan realitas. Jadi, media bukan sekedar menyampaikan fakta, tapi juga menyaring, menonjolkan, atau menutupi bagian tertentu sesuai nilai atau kepentingan tertentu. Misalnya, dua media bisa menayangkan berita yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, tergantung siapa di belakang layar yang mengatur isi beritanya. Kalau ideologi media bicara soal nilai dan cara berpikir, ekonomi politik media bicara soal kekuasaan dan uang. Konsep ini menjelaskan bagaimana struktur ekonomi, kepemilikan, dan kebijakan media memengaruhi isi konten. Media bukan hanya alat informasi, tapi juga industri yang mencari keuntungan. Artinya, pemilik model, pengiklan, bahkan pemerintah punya pengaruh besar terhadap isi media. Salah satu contoh paling besar di Indonesia adalah MNC Group, konglomerasi media yang dipimpin oleh Heri Tano Sodipjo. Grup ini memiliki 4 stasiun TV nasional, portal berita online, radio, dan jaringan distribusi digital. Dengan kepemilikan sebesar itu, MNC Group menguasai sebagian besar ruang media di Indonesia. Pertanyaannya, apakah keberagaman media masih benar-benar ada di Indonesia? Kalau kita lihat lebih dalam, ideologi media di bawah MNC Group bisa terlihat dari cara mereka memingkai berita. Misalnya, pemberitaan politik seringkali lebih menonjolkan partai atau tokoh tertentu yang punya kedekatan dengan pemilik media. Ini disebut framing, yaitu bagaimana media memilih kata, gambar, atau sudut pandang untuk membentuk opini publik. Nah, dari sinilah terlihat ideologi media bekerja bukan lewat kebohongan, tapi lewat pilihan. Pilihan topik, pilihan narasumber, bahkan pilihan kata. Dalam teori ekonomi politik media, yang penting bukan hanya siapa yang bicara, tapi siapa yang punya kuasa. Pemilik media punya kepentingan bisnis dan politik, karena itu konten seringkali disesuaikan agar tidak merugikan mereka atau pengiklan besar. Misalnya, berita negatif tentang perusahaan besar jarang muncul karena mereka adalah sponsor utama. Akibatnya, masyarakat hanya mendapat sudut pandang tertentu. Media jadi alat legitimasi kekuasaan, bukan lagi ruang publik yang bebas. Kita bisa kehilangan keberagaman informasi, bahkan tanpa sadar ikut berpikir sesuai ideologi media yang dominan. Ketika sebagian besar media dimiliki oleh segelintir orang, maka yang disebut kebebasan pers sebenarnya hanyalah ilusi pilihan. Kita seperti memilih dari banyak media, padahal semuanya berbicara dengan suara yang sama. Keberagaman informasi tidak lagi diukur dari jumlah media yang ada, tapi dari seberapa banyak perspektif yang berani berbeda. Dan ketika kontrol itu di tangan pemilik kekuasaan ekonomi, maka berita berubah menjadi alat hegemoni sosial. Beban etika jurnalis kini tidak hanya tentang fakta, tapi juga tentang keberanian untuk menulis di tengah tekanan. Ketika pemilik media dituntut pemberitaan yang aman, wartawan terpaksa memilih antara idealisme dan pekerjaan. Etika pers menjadi kabur ketika kepentingan ekonomi dan politik bersatu, dan publik tanpa sadar menjadi korban dari kompromi itu. Namun, tidak semua harus berakhir pesimis. Frankfurt School pernah mengingatkan bahwa kesadaran kritis bisa lahir dari pembaca yang aktif. Masyarakat bisa belajar menafsirkan ulang pesan media, bukan sekedar menerima. Gerakan literasi media menjadi perlawanan paling damai. Kesadaran adalah bentuk revolusi yang sunyi, tapi efektif menggoyangkan dominasi ideologi media. Mungkin kita tidak akan pernah punya media yang sepenuhnya netral, tapi kita bisa punya pembaca yang sadar dan penonton yang kritis. Karena di balik setiap berita ada ideologi yang bekerja, dan di balik setiap ideologi ada kepentingan yang menunggu untuk dipertanyakan. Sebagai mahasiswa komunikasi, kita nggak bisa cuma jadi konsumen media. Kita harus jadi penonton yang kritis, tahu siapa yang bicara dan kenapa mereka bicara begitu. Tugas kita bukan menolak media, tapi memahami cara kerjanya.
Karena di balik setiap tayangan, selalu ada ideologi dan kepentingan ekonomi yang berjalan. Media memang punya kekuatan yang besar, tapi kita juga punya kekuatan untuk berpikir. Jadi, yuk jadi audiens yang sadar media, bukan sekedar penonton doang.